لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar pemirsa? Semoga sehat selalu dan tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berjumpa pada Kifah Talk Show dengan berjudul Potret Buram Pendidikan Nasional. Saya Nazuruddin Pasaribu sebagai host pada acara ini dan di samping saya telah hadir Ustadz kita itu Ustadz Syarifuddin Canago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita menarik Ustadz tentang pendidikan nasional di Indonesia. Kita memiliki beberapa masalah pendidikan seperti guru tidak mendapatkan gaji yang layak dan murid-murid banyak membangkang pada guru ya Ustadz, bahkan melaporkan ke polisi. Bahkan ada juga murid-murid yang mengalami gangguan mental Ustadz, ada yang sampai bunuh diri. Seperti dikutip dari kompas.id, seorang remaja melompat dari gedung parkiran sepeda motor. Ia tidak membawa identitas apapun kecuali ikat pinggang yang berlambangkan SMP. Kemungkinan dia ini masih SMP Ustaz. Kira-kira bagaimana pandangan Ustaz mengenai pendidikan di Indonesia ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Bertemu lagi kita di dalam Kifah Talk Show kita di si Jumat ini. Tadi sudah disampaikan ya oleh host tadi, topik bahasan kita kali ini tentang pendidikan. Pendidikan yang dipertanyakan ya di negeri ini ya, karena melihat fakta-fakta seperti yang tadi disebutkan. Ada remaja yang bunuh diri ya, bunuh diri. Kemudian ada penelitian juga yang itu mereka meneliti mulai dalam 11 tahun terakhir ini ya. Mulai tahun 2012 ya sampai 2023, di situ disebutkan itu ada kasus 2000-an lebih ya orang yang bunuh diri ya. 2000-an lebih orang yang bunuh diri, dan di antara 2000-an itu ada 900-an orang yang bunuh diri itu dari kalangan remaja ya. Ya, remaja ya, berarti dia kira-kira 40% lebih ya, 40% lebih dari kalangan yang bunuh diri itu adalah remaja. Kemudian ada pula penelitian atau survei yang dilakukan oleh Indonesia National Indonesia National Adolescent Mental Health Survey ya. Jadi survei kesehatan mental ya, kesehatan mental yang dilakukan di negeri ini. Dan di situ mengejutkan sekali, dia 1,4% dari remaja yang disurvei itu mereka mengatakan pernah punya keinginan untuk bunuh diri. Bayangkan itu kan, bayangkan kalau umpamanya dia jumlah remajanya itu di negeri ini dia 40 juta ya, 40 juta, 1,4% itu dia udah lebih dari 400.000 itu. Padahal beragama Islam kan? Padahal beragama Islam, udah lebih dari 400.000 itu. Dan kemudian di tengah-tengah mereka yang ini, yang pernah punya pikiran hendak melakukan bunuh diri ini, ada yang sudah sampai pada pikirannya itu sudah merancang. Sudah merancang bagaimana dia, kapan dia, bagaimana dia untuk bunuh diri ya, sudah merancang. Itu jumlahnya 0,5%.
Kalau 0,5% dari 40 juta itu berarti ada 200.000 ya, 200.000. Itu mengerikan sekali ya. Kemudian ada lagi di ini apa namanya? Dari yang tadi 200 ribuan yang sudah merancang itu ada di situ 0,2% ya. 0,2% dari seluruh apa namanya yang disurvei itu mengatakan sudah pernah mencoba. Ya. Berarti sudah banyak. Ya, sudah 0,2% itu dia berarti 80.000. 80.000 ya, 80.000 orang yang sudah pernah mencoba tapi tidak jadi mati kita. Nah, entah mungkin dia terselamatkan atau mungkin dia begitu dia terasa dia sakit jerit-jerit dia kan. Nah, tinggal kemudian diselamatkan. Nah, itu ya. Nah, itulah. Kemudian tadi itu yang ada 985 yang berhasil ya. Berhasil membunuh dirinya sendiri. Berhasil membunuh diri sendiri. Nah, itu dia. Kemudian ada lagi survei yang survei itu tentang kesehatan mental ya. Di situ disebutkan dia besar sekali ya, besar sekali dia hampir 5%. 5% dari jumlah remaja itu mengalami gangguan mental ya, yang kita kenal dengan istilah ODGJ ya, orang yang diduga mengalami gangguan jiwa ya, gangguan jiwa. Besar sekali itu 5%. Jadi luar biasa sekali ya. Belum lagi di sini ODGJ ini dia tidak kemudian diartikan bahwa dia itu memang gila gitu kan. Tapi sudah terlihat ada mental disorder ya, atau namanya ada kelainan dia secara mental ya, tapi belum disebutkan gila ya. Pokoknya kalau kita lihat orang-orang itu apa namanya, remaja-remaja itu melakukan hal-hal yang itu bisa membahayakan dirinya. Itu kan sudah secara mental udah nggak benar, gitu kan? Karena manusia itu secara fitrahnya mereka itu berupaya untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk, ya. Nah, tapi ini ya seperti ngebut-ngebut, ya, dan kemudian ada tawuran-tawuran, ya, dan lain-lain, ya. Dan kemudian disebutkan itu ada yang meneliti bahwa penyebab-penyebabnya itu ada beberapa hal, ya. Pertama dia masalah masalah sosial pergaulan, ya. Pergaulan di mana kalau sekarang itu kan kita tahu itu banyak itu orang yang stres bahkan bunuh diri hanya karena pergaulan. Nah, nggak tahan dia dibully, dibully teman-temannya di sekolah gitu kan, akhirnya dia nggak sanggup lagi dia hidup, ya. Mau nggak pergi dia ke sekolah, orang tuanya menyuruh dia ke sekolah, ya. Sementara di sekolah itu udah terbayang baginya dia akan disiksa di sana kan. Bahkan saya di SD banyak itu kayak gitu pas masih SD. Ya itu ya, sekarang udah zaman bully sekarang. Zaman bully sekarang. Ada yang tidak langsung dia membulinya itu dari dari media gitu kan. Nah, di WA-nya, di apanya segala macam gitu kan. Dari kemudian ada faktor ekonomi, ya, faktor ekonomi. Jadi faktor sosial tadi ada juga di situ masalah dari ininya, ya, dari kebutuhan, ya. Karena kita melihat bagaimana anak-anak muda sekarang begitu hedon, ya. Mereka itu seakan-akan tidak puasnya dengan segala hal gitu kan. Nah, sehingga kemudian bagi mereka yang tidak punya kemampuan untuk mendapatkan barang-barang yang sudah tren itu, maka dia akan mengalami depresi, ya. Pokoknya teman-temannya sudah punya handphone semua, dia nggak punya. Nah, itu stres itu, ya. Ngamuk di rumah, ngamuk di sini, stres. Pokoknya teman-temannya punya kereta, dia nggak punya, gitu kan, ya. Nah, itu, ya. Jadi faktor-faktor demikian, ya. Kemudian ada faktor ekonomi, ya, faktor ekonomi, sehingga kemudian mereka itu sudah harus bekerja di usia remaja. Nah, itu pun akan membuat dia sedikit masalah di dalam dalam mentalnya, karena dia melihat kawan-kawannya yang lain tidak demikian, ya. Mereka masih bisa bermain, masih bisa ini gitu kan, santai dan lain-lain. Sementara dia harus bekerja, walaupun membantu orang tua atau apa gitu kan. Nah, itu karena dia faktor ekonomi, ya. Kalau ekonomi baik, tentunya anak-anak itu tidak akan disuruh orang tuanya bekerja, ya. Anak-anak disuruh bekerja karena ada
kebutuhan ekonomi yang tidak bisa ditutupi oleh kedua orang tuanya lagi, sehingga dibutuhkan bantuan dari dari anak-anaknya ya. Nah itu kemudian faktor-faktor lain ya, banyak sekali faktor-faktor yang membuat demikian ya. Kalau memang kita melihat dari sisi fakta, remaja itu kan kita bilang dari antara 10 sampai 17 tahun lah ya. Nah itulah kita kategorikan remaja. Ini masa seseorang itu masih dalam status labil ya. Jadi belum stabil dia pemikiran sikapnya segala macam. Masih dalam labil. Makanya orang menyebutnya itu ini dia masa pubertas. Kemudian ada lagi dulu disebut itu masa pancaroba. Dulu sebut itu namanya pancaroba ya. Tahapannya panca kan 5 itu. Tahap apa itu yang 5 itu kan. Pokoknya mereka itu masih mencari identitas diri. Identitas diri. Dan kemudian dengan kondisi itu terlihat mereka itu orang-orang yang belum tahu benar tentang kehidupan. Ya, belum tahu benar dia apa yang harus dilakukannya. Makanya di usia remaja itu mereka kemudian bisa dibilang diharuskan untuk dididik. Nah, itulah makanya mereka dimasukkan sekolah ya. Jadi mereka ini di usia remaja usia mereka sedang dididik oleh 2 faktor sebenarnya yang paling utama. Faktor keluarga, dididik di rumah, kemudian faktor pendidikan di sekolah ya. Jadi itu. Jadi kalau memang ada kondisi demikian pada remaja-remaja yang tengah dididik, itu berarti kesalahannya pada pendidikannya. Ya kan? Kalau pendidikannya mampu mendidik mereka dengan benar, tak mungkin mereka melakukan hal-hal yang buruk itu ya. Itulah. Iya, sampai bunuh diri gitu kan. Nah, itulah kemudian yang kita lihat sampai kita punya kesimpulan bahwa ada masalah dalam sistem pendidikan kita di negeri inilah, kita bicara negeri ini aja. Karena fakta-fakta yang disampaikan itu tadi terjadinya di negeri ini. Jadi itulah penyebabnya ya. Sehingga kemudian anak-anak yang dididik semestinya dididik itu terlihat memang tidak terdidik gitu kan. Ada tuh kelompok anak pang yang tujuannya itu untuk mencari kesenangan doang, Ustaz. Ya itulah. Cari tujuan hidup dia apa yang dia cari gitu, Ustaz. Nah itulah. Jadi mereka itu belum duduk dia dalam artian dia itu hidup itu untuk apa ya. Nah, itu. Sehingga mereka itu masing-masing kalau diserahkan pada semua orang masing-masing akan punya pandangan sendiri dia mau hidup untuk apa ya. Nah, itu makanya. Sehingga kita melihat seperti anak-anak pang itu kan, kita bagi orang yang dewasa gini kita melihat mereka itu menyia-nyiakan umur ya, menyia-nyiakan umurnya itu kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Untuk masa depannya, untuk ininya ya, untuk apa ya. Nah, itulah ya. Nah, itu mungkin gambaran dari kondisi di negeri ini ya. Jadi tadi Ustaz bilang itu karena kesalahan sistem pendidikan ya, Ustaz. Ya. Emangnya ada sistem pendidikan yang lebih bagus daripada sistem di Indonesia ini, Ustaz? Ya, jadi sebenarnya kita bahas dulu sistem pendidikan kita ya. Nah, kita nanti mungkin akan bahas tentang apakah ada yang lain kan. Jadi sistem pendidikan kita itu adalah sistem pendidikan yang berasaskan pada pemikiran sekuler. Sekuler ini apa ini, Ustaz? Ya, dari itulah. Jadi sekulerisme itu dia adalah paham ya, yang paham itu dia fasluddin anil hayah ya, memisahkan agama dari kehidupan ya, memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga kemudian bentuk pendidikan itu pun pendidikan yang minim. Di situ tentang agama ya, tentang agama ya. Kita tahu umpamanya kurikulum kita gitu kan, dalam seminggu itu mata pelajaran agama itu dia sangat minim sekali ya bagi bagi para siswa ya. Sudah sangat minim, itu pun dia yang dibahas hanya masalah sedikit saja.
hanya satu bidang aja ya, ya masalah tentang apa namanya, tentang ibadah ya, mungkin itu yang paling banyak dibahas, yang lain-lain tidak ya. Padahal kehidupan itu sangat kompleks ya. Jadi bagaimana mereka akan anak-anak didik ini kemudian dia tahu bagaimana dia memahami kehidupan dan segala macamnya kalau yang dibahas cuma ibadah gitu. Jadi pikiran mereka itu Islam sekedar ibadah. Iya, itulah yang diajarkan ke mereka ya, ke mereka. Sehingga kemudian terlihatlah anak-anak didik itu anak-anak didik yang bisa dibilang tidak hidup ya, jiwanya kosong. Kosong itu dari agama ya. Jadi orang itu yang disebut jiwanya kosong itu adalah orang yang dia tidak ngerti. Dia ini hidup untuk apa, dia itu mau kemana, dia tidak ngerti, kosong dia. Sehingga dia berjalan tanpa arah. Ya. Ada yang dilihatnya ke sini bagus, pergi dia. Kemudian dia ternyata nggak bagus, menyesal dia. Ke sini lagi dia, menyesal dia. Gitu. Muter-muter dia situ kan. Nah itulah bentuk kosong. Kalau jiwa kita sudah terisi, kita udah tahu. Arah yang harus kita tuju itu kita sudah tahu. Ya. Itulah menunjukkan bahwa dengan model sistem pendidikan sekuler ini, di sekolah-sekolah itu yang diajarkan hanya ilmu. Nah, ilmu dan tidak ada dia masalah pengisian jiwa atau kerohaniannya itu tidak ada ya. Ilmu ya. Sehingga orang itu berilmu tapi jiwanya kosong. Jiwanya kosong. Maka kemudian ketika mereka menjadi sarjana, doktor segala macam, yang dilakukan korupsi. Yang dilakukan itu koruptor itu semua tidak ada itu yang tamatan SD itu. Tinggi-tinggi semua pendidikannya ya, tapi karena jiwanya kosong ya, akhirnya dia melakukan sesuatu yang semestinya tidak dia lakukan. Ya, itu di satu sisi ya. Kemudian di sisi kedua, guru-gurunya itu sama juga, mereka dididik dengan pendidikan yang sama dulunya. Sekuler juga. Nah, sehingga kemudian ketika dia menjadi guru, dia pun udah kosong. Jadi bagaimana dia akan membuat murid-muridnya itu punya jiwanya itu hidup kalau sementara jiwa dia kosong dari itu, dari keagamaan itu ya, dari mental keagamaan itu ya. Nah, sehingga terlihat akhirnya dengan kosong sama kosong ini ya udah, makanya disebut itu dia ada istilah itu kan, guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari-lari gitu kan. Lebih parah pasti muridnya kan. Nah, kalau gurunya udah kosong, muridnya itu udah kosongnya kuadrat gitu. Makanya kita lihat kondisi-kondisi itu di sekolah-sekolah ya. Bagaimana guru itu kadang-kadang ya kita miris kita melihatnya. Seperti yang antum bilang itu kan. Ada kasus yang guru konselingnya dia waktu dia memberi nasihat pada muridnya itu sampai dia mungkin emosi sedikit dicubitnya, masuk penjara dia. Dipenjarakan orang tuanya dia. Ada yang kemudian itu mereka ngerazia di kelas bagi murid-murid yang berambut gondrong, diguntingnya dimasukkan ke penjara sama ayahnya ya. Dan banyak lagi, ada yang disebut itu diketapel sama ayahnya. Jadi udah tak ada lagi penghargaan kepada guru itu hilang ya. Tapi hilangnya penghargaan kepada guru itu tidak semata-mata karena berasal dari murid. Ada juga faktor dari gurunya tadi. Karena gurunya tadi pun itu kan dia kosong dalam mengisi mengisi kepribadian bagi murid-muridnya. Mereka nggak bisa ya. Itulah yang terjadi ketika kita menerapkan sistem pendidikan kita yang kapitalis ya. Sehingga murid-murid itu yang seperti bilang tadi, ya itulah kacau balau kecil di sekolah ya. Itu bisa kita lihat. Kalau kita melihat umpamanya di video-video TikTok gitu kan, banyak sekali itu kejadian-kejadian itu yang aneh-aneh yang kalau mungkin di masa saya dulu nggak pernah terjadi itu. Karena di masa saya dulu itu guru itu masih lumayan dihormati ya. Nah, kita kalau udah guru udah masuk itu udah diam semua itu. Kalau ini enggak ya. Guru bicara di depan menerangkan, mereka sering menerangkan pula belakang. Kacau balau ya kejadiannya. Ada pun itu kadang di fotonya gurunya dibuatnya jadi stiker WA. Nah iya, macam lah. Apalagi dengan munculnya teknologi media sosial ini ya, makin parah ya. Gurunya dikerjain dan lain-lain ya. Itu mungkin gambaran
dari pendidikan sekulerisme di negeri ini. Ya. Oh, tadi kata Ustaz, oh kita sistem pendidikan kita kapitalisme itu maksudnya gimana, Ustaz? Ya, sistem pendidikan kita sekuler, sekulerisme sistemnya ya. Tapi kemudian ketika kita menerapkan juga sistem kapitalis di sini, akhirnya kalau kapitalis itu kan mereka itu dalam bahasa Arabnya itu kan roksu maliyah. Ya. Jadi roksu itu kepala, mal itu dia harta, uang ya. Jadi orang-orang kapitalis itu yang ada di kepalanya uang. Jadi mikirkan uang aja tuh. Jadi kemudian pendidikan pun akhirnya diuangkan. Jadi bisnis Dibisniskan dia, dikomersilkan ya. Nah, makanya kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian yang terlihat itu membisniskan apa ya. Seperti umpamanya ada guru ya. Guru itu sengaja dia mengajar sekilas ya. Baru kemudian dia minta untuk anak-anaknya itu untuk les di rumahnya. Ya. Orang itu nggak ngerti apa yang diajarkannya kan. Kalian les ya, kalau nggak nanti nggak tahu kalian jawabnya. Datang les, dikomersilkan ya. Nah itu padahal model-model tambahan-tambahan belajar begitu akan membebani si siswa. Ya. Aturan masih ada waktu dia bermain gitu kan, apa gitu, artinya pulang sekolah, makan apa sekolah, udah berangkat lagi untuk les, ya, udah berangkat begitu lagi, ngerjakan PR lagi, PR-nya setiap guru ngasih PR gitu. Kalau ada 6 mata pelajaran hari itu, 6-6-nya ada PR-nya gitu. Nah, udah. Makanya stres ya. Itu satu gangguan itu yang membuat mereka gangguannya sehingga mereka akhirnya ya nggak peduli ya. Karena udah di luar kemampuannya rasanya untuk menangani itu semua. Nah, itu mungkin. Oh, kira-kira bagaimana pandangan Islam tentang ini, Ustaz? Ya itu ya. Jadi seperti biasa di akhir diskusi kita selalu melihatnya dari pandangan Islam tentang pendidikan ya, tentang pendidikan. Pertama, pendidikan itu seperti yang dalam prinsip Islam itu thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah fardu bagi seluruh muslim ya. Jadi kalau fardu kita berdosa kalau tak menuntut ilmu. Tapi di sini tentunya kan tidak seluruh ilmu ya. Ada ilmu-ilmu yang kita malah tidak boleh. Haram kita, seperti maunya ilmu hitam. Ya. Mau jadi dukun, mau jadi tuang santet gitu kan, itu nggak boleh sama sekali itu kita pelajari ya. Yang dibilang itu faridatan itu, fardu itu adalah ilmu keagamaan. Nah, ilmu keagamaan. Karena ilmu keagamaan itu dia di situ ada di situ pandangan-pandangan tentang kehidupan yang harus kita tahu ya. Kalau kita tidak tahu ini celaka kehidupan kita. Karena kita semua manusia ini terikat kepada pandangan-pandangan itu. Mau di kota mana, di negara mana, kondisi itu berada pada kita ya, kita hadapi kondisi kehidupan itu. Maka kita harus tahu tentang kehidupannya. Baru kemudian dalam Islam itu ada dia cara-cara ketika kita begini, bermuamalah, bersosial, berinteraksi dan segala macam, ada cara-cara di situ. Itu kemudian kita harus, kalau dia dalam keagamaan untuk mengkaji Islam itu, kita harus di sini fardu ya, wajib semampu kita. Umpamanya saya sudah saya udah sampai selesai ini masih mampu jalan. Jangan berhenti ya, jangan berhenti, semampu kita ya, semampu kita jalan terus. Selesai ini jalan lagi, cari lagi yang lain. Itu kalau dia dalam sisi agama. Tapi kalau dia dalam ilmu-ilmu dalam keduniawian, itu kan kita tidak harus mengetahui seluruhnya ya. Tapi tidak boleh juga kita tidak mengetahuinya karena itu berhubungan dengan pembunuhan kita nanti untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya. Makanya kalau kita lihat sekolah itu kan menunjukkan itu. Sekolah itu kan dia ada pembagian-pembagian. Namanya SMK ya. SMK itu jurusannya ini. Makanya yang jurusan ini dia nggak perlu belajar yang jurusan lain itu. Nah itu kan karena dia tidak butuh itu lagi. Dia hanya butuh di sini ya. Umpamanya SMK ada bagian otomotif, mesin gitu kan. Dia hanya itu aja. Yang lain itu tidak lagi ya. Jadi kita di ilmu-ilmu keduniawian kita bisa memilih yang mana yang akan kita dalami ya. Jadi tidak semua. Tapi kalau di agama itu kalau kita mampu semua ya, jadi terserah kemampuan kita. Jadi itu dia. Kemudian Allah mengatakan
yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina ulul ilma darajat. Ya, jadi Allah itu sangat menghargai, ya, mengatakan di situ Allah itu memberikan kepada orang-orang yang beriman, ya. Pertama, orang yang beriman sangat dihargai, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang menuntut ilmu kelebihan derajat. Nah, itu. Ini dinaikkan beberapa derajat. Iya, jadi kita itu yang menuntut ilmu itu kita lebih tinggi derajatnya dari orang-orang yang malas menuntut ilmu, ya. Nah, karena ilmu itu kita butuhkan dia untuk menghadapi kehidupan, ya. Nah, seperti tadilah anak-anak tadi, ya. Kalau dia umpamanya itu menunjukkan dia secara keagamaan itu sangat minim sekali, ya. Kalau umpamanya dia menyadari bahwa mati itu tidak menyelesaikan masalah, dia nggak mau mati. Ya, mati itu ya tidak menyelesaikan masalah karena ada lagi nanti kehidupan di berikutnya, ya, yang dimana di situ akan dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi perbuatan bunuh diri itu bagaimana dalam pandangan Islam? Disebutkan itu la taqtulun nafsa innallaha kana bikum rahim, ya. Janganlah kalian bunuh diri karena Allah itu saja sangat sayang pada kalian, ya. Jadi Allah sangat sayang pada kita secara diri, tapi kita menganiaya diri kita sendiri, ya. Sehingga itu sesuatu kalau udah ada larangan begitu, dia perbuatan kalau kita bunuh diri perbuatan melanggar syariat, ya, dan itu mendatangkan dosa, ya. Kemudian ada lagi dia disebutkan itu waman qatala nafsa bisai'in, ya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu alat, maka nanti dia akan disiksa dengan alat tadi itu. Jadi kalau umpamanya ada orang yang pakai pisau silet di nadinya, maka nanti di akhirat nanti dia akan disilet-silet. Dipakai itu alat yang dipakainya untuk bunuh dirinya itu. Nah, itu dia. Jadi dia melihat sini, kalau dia seorang yang muslim yang tahu agama, tentu dia tidak mau, kan? Tidak mau bunuh diri itu. Orang yang bunuh diri itu kan umumnya orang yang sudah tidak tahu lagi bagaimana dia menghadapi situasi yang dihadapinya, yang datang kepadanya, ya. Sehingga dia merasa mati itu menyelesaikan masalah. Benar, itu dia situasi yang dihadapinya itu hilang kalau dia mati, ya. Mati, ya. Tapi nanti matinya itu yang akan jadi masalah baginya, kan. Matinya itu yang akan menjadi masalah besar baginya nanti di akhirat nanti, ya. Jadi itu, ya. Jadi kalau dia seorang remaja itu dia mendalami Islam, maka dia akan sangat kecil kemungkinan dia punya keinginan untuk membunuh diri, ya. Karena dia tahu dia implikasinya, akibatnya kalau dia membunuh diri nanti itu lebih mengerikan. Dan kemudian di situ kalau mereka memahami agama, dia tahu tujuan hidupnya, maka dia akan terhindar dari problem-problem yang membuat dia merasa tidak bisa hidup lagi, ya. Karena dia akan berjalan secara benar mengikuti syariat, ya. Berarti tidak akan mungkin ditemukannya problem-problem besar, ya, problem besar. Kalau problem, ya pasti masyarakat sebagai manusia kita pasti mengalami problem, ya, tapi problem besar tidak akan ditemukannya. Sehingga dia kalau dia tidak menemukan problem besar yang tidak bisa dia rasa untuk diatasinya, dia tidak akan mungkin mau bunuh diri, ya, mau bunuh diri. Nah, itu dia dari sisi ininya, ya. Kemudian dari pendidikan itu sendiri kita melihat tadi itu pendidikan itu kan yang ditanamkan kalau dalam pandangan Islam, pertama yang ditanamkan itu adalah pendidikan dari sisi mental, ya, mentalnya itu keislamannya, ya, keislamannya. Sehingga dibentuk dia seorang anak didik itu dengan syakhsiyah Islamiyah, berkepribadian Islam, ya. Yang pemikirannya Islam, maksudnya pemikirannya Islam, ketika dia hendak melakukan apapun, hendak bersikap tentang apapun, dia itu bersikap dengan sandaran pandangan Islam, ajaran Islam, ya, gitu. Baru kemudian dia bersikap, itu kan sesudah dia bersikap dia. Nah, itu dia begitu juga guru-gurunya, ya. Dengan demikian kalau guru-gurunya itu orang-orang yang begitu juga, ya, mereka menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memahami Islam dengan bagus, maka nanti akan terbentuk
rasa hormat. Ya, umpamanya kita bandingkanlah sekarang ini, walaupun gambarannya tidak begitu tepat, kita bandingkanlah antara sikap dari murid-murid di sekolah umum dengan murid-murid di sekolah pesantren kepada guru-gurunya. Padahal itu sama-sama guru ya. Kita lihat di pesantren itu gurunya lewat ya minggir semua itu kan. Ya, minggir semua ya. Wah, ketemu itu di salim gitu kan. Nah, dan kalau dia gurunya itu sudah masuk kelas semuanya diam apa semuanya ya. Itu dia ada kehormatan itu terlihat. Nah, itu dia tidak bisa kemudian kita paksakan murid kita menghormati kita kalau kita sendiri tidak memunculkan diri sebagai orang yang harus dihormati ya. Jadi dia dua sisi ya, dua sisi. Maka di dalam kehidupan Islam itu nanti insya Allah ya, dan saya kira itu akan pasti terjadi. Maka seluruh pendidikan itu dia akan pertama itu akan membentuk si anak didik itu berkepribadian Islam. Baru kemudian dia itu dikasih ilmu-ilmu keduniaan ya. Sehingga dia kalaupun ada ilmu keduniaan itu dia akan memanfaatkan ilmu dunia itu dengan sebaik-baiknya, tidak akan melakukannya kepada hal-hal yang melanggar Islam ya, melanggar ajaran Islam ya. Dia menjadi ini dia tidak akan korupsi, menjadi itu dia tidak akan membuat perusahaan-perusahaan yang menipu gitu kan, menipu orang ya dan segala macam ya, membuat produk-produk yang membahayakan orang ya, umpamanya dia membuat makanan tapi dia membuat ramuannya itu dari hal-hal yang zat-zat yang bisa membahayakan ya, yang meracun orang ya dan segala macam ya. Sehingga kemudian dalam logika sederhana kita saja kita akan bisa punya kesimpulan yang model begini tidak akan terjadi. Kalau yang diterapkan itu adalah tadi itu sistem pendidikan Islam. Ya, tapi itu ya tidak akan mungkin diterapkan selama kita ini masih memakai sistem di tengah kita masih ada sistem sekulerisme dan kapitalisme itu ya. Karena itu tidak bertemu itu. Tidak bisa bertemu yang dua ini ya. Jadi kalau yang sistem sekuler kapitalisme yang ada, maka Islam itu akan mereka singkirkan ya. Jadi kalau kita memang pingin begini kondisinya, ini hilang kemudian berganti dengan pelajar-pelajar yang ini yang saksia Islamnya, kepribadiannya itu bagus gitu, mulia gitu, maka syarat utamanya singkirkan dulu sekulerisme, kapitalisme itu baru masuk Islamnya ya. Kalau nggak bisa itu, mereka akan tolak itu. Makanya kalau sekarang kan kita lihat banyak orang-orang itu yang bahkan dari para pejabat-pejabat itu yang mereka alergi ya, alergi ketika disampaikan kita itu untuk menerapkan sistem Islam ya. Nah, mungkin gambarannya. Ya. Terima kasih Ustaz. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan para pemirsa di rumah. Insyaallah. Kesimpulan kita pada talk show kali ini adalah peserta didik yang dilahirkan dalam sekolah itu harus memiliki syakhsiyah Islam. Jika tidak memiliki syakhsiyah Islam, ilmu-ilmu dunia yang dikasih sama mereka itu akan dimanfaatkan dalam kejahatan seperti korupsi, sekolah dibuat jadi ladang bisnis dan lain sebagainya. Maka solusi satu-satunya hanyalah Islam. Menerapkan Islam secara menyeluruh dan menyingkirkan pemahaman sekularisme yang sangat bertentangan dengan Islam. Kira-kira itu saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Jika ada yang salah dan janggal, kami mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره